3, 2, 1. Masya Allah. Maka untuk hari ini kita cukupkan. Jangan lupa ini hari Jumat, disunahkan malam Jumat dan Jumat untuk baca surat Kahfi. Jangan lupa orang yang baca surat Kahfi nggak usah jadi Madinah, Allah akan selamatkan dia dari Dajjal. Dan kalau Madinah memang sudah selamat dari Dajjal. Jadi kalau kita pengen selamat di mana aja, walaupun kita sudah wafat, kalau orang nggak baca surat Kahfi dikhawatirkan kuburnya nanti bisa dijadikan media penyesatan Dajjal. Allah. Jadi kalau orang ahli surat Kahfi, kuburnya akan diselamatkan. Orang-orang yang soleh tapi dia kurang baca surat Kahfi, bisa kuburnya jadi media penyesatan Dajjal. Ini kan kakek kamu, ini terkenal wali kan? Maka seakan-akan dia dibangkitkan dari kuburnya, akhirnya cucu-cucunya pada beriman dengan Dajjal gara-gara orang solehnya tadi kurang rutin baca surat Kahfi. Padahal yang bangkit bukan dia, itu saking pandainya Dajjal dalam ilmu fisika dan metafisika. Pandainya Dajjal dalam ilmu nipu-tipu, tipu-tipu. Seakan-akan dia bangkit, padahal bukan dia. Jadi kalau kita ahli surat Kahfi, nanti akan selamat dari Dajjal kalau kita ketemu langsung, atau kita mati akan selamat, kubur-kubur kita jadi media penyesatan kita. Soalnya kita semuanya nyanyi. Masya Allah, rasakan kita di Madinah, masjidnya didominasi dengan warna putih, kebangkitan Islam dekat. Jangan lupa ziarah Baqi, jangan lupa sholat perbanyak sholat di Madinah. Jangan lupa bagi yang ada kemampuan, yang tidak ada uzur, kita usaha walaupun sekali sholat di Raudhah, biar doa-doa kita makbul. Bahkan sebagian ulama mengatakan Raudhah bagian dari surga, itu maksudnya bagaimana? Memang itu bagian dari surga. Harapannya kalau kita pernah masuk di situ tuh akhirnya nanti ke gondol ke surga. Nanti akan ada satu kejadian, semuanya akan bangkit dari kuburnya ke mahsyar. Di sana di mahsyar ada telaga Kautsar itu di mahsyar. Semua umat Muhammad yang jatah surga semuanya akan diizinkan untuk minum dari surga. Jadi telaga Kautsar itu di antara cabangnya adalah di Madinah ini. Nanti mimbarnya Nabi itu akan ada di telaga Kautsar. Mimbar yang di situ itu akan ada cakupan hanya luasnya telaga Kautsar. Sampai nanti telaga itu sebagian di Raudhah itu. Dan kita lihat mahsyar, mizan, kemudian hisab itu semuanya di dunia ini, masih di dunia ini. Maka kalau kita pengen melihat Raudhah sekarang yang nanti akan jadi telaga Kautsar, lihat ini nanti suatu saat nggak tahu nanti bagaimana bentuknya, nanti mimbarnya Nabi di atasnya telaga Kautsar. Dan Raudhah itu memang di sebagian ulama pahamnya dicuilkan dari surga untuk memuliakan. Ini as'aluka. Sesungguhnya aku minta kepada Tuhan. Mintanya pada Allah. Sesungguhnya aku minta kepada Allah. Wa atawajjahu ilaika. Wa atawajahu Dan ilaika. aku sowan kepada engkau. Dan aku menghadap kepada engkau. Binabiyika dengan perantara nabimu. Nabi rahmah, Nabi si pembawa rahmat. Nabi rahmah. Ini perhatikan sudah selesai. Begitu selesai, perkataannya beralih. Langsung minta Nabi Muhammad untuk doakan kita. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Inni tawajjahtu bika. Inni tawajjahtu bika. Sesungguhnya aku telah sowan kepada Allah dengan perantara engkau. Sesungguhnya aku sowan kepada Allah dengan perantara engkau. Lituqda hajati. Lituqda hajati. Supaya hajat-hajatku ditunaikan oleh Allah. Supaya hajat-hajatku ditunaikan oleh Allah. Nah, begitu kita bilang ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi, bayangkan Nabi kita minta untuk mendoakan kita dan Nabi sekarang mendoakan kita. Terus selepas itu kita bayangkan Nabi mendoakan kita, hajat-hajat kita minta begini terus. Allahumma ya Allah. Allahumma Fasyafi'hu fiyya. fasyafi'hu fiyya. Ya Allah, terimalah
doanya Nabi yang untuk saya tadi. Ya Allah, terimalah doanya Nabi yang untuk saya tadi. Wa syafi'ni fi nafsi, Wa syafi'ni fi nafsi. dan terimalah doaku yang untuk diriku sendiri, termasuk diantaranya minta pada Nabi untuk doakan dia. Bisa dipahami ya? Begitu Ahmad tadi doa ini langsung seketika sembuh. Allah. Kemudian doa ini oleh para sahabat selepas wafatnya Nabi pun digunakan untuk segala hajat, bukan hanya untuk buta. Ini dalil terkuatnya bahwa bertawasul dengan keyakinan tentu saja Nabi kita sebagai makhluk yang termulia, tidak bisa datangkan apa-apa tanpa Allah, tentu saja begitu itu ya. Ini adalah dalil tawasul. Bahkan banyak ulama bilang semua tawasul itu nggak boleh kecuali tawasul dengan Rasulullah. Masya Allah, saking menghargainya Nabi itu. Maka tawasul amal itu namanya nggak menghargai Rasulullah. Tawasul itu kalau dengan makhluk harus dengan Rasulullah. Walaupun ini pendapat nggak masyhur, tapi banyak ulama mengatakan itu. Adabnya kalau tawasul dengan makhluk, amal kan makhluk. Tawasulnya dengan Rasulullah saja. Katanya begitu. Maka kita bareng-bareng kita doa ditubdo hajati itu, sampaikan kepada Nabi apa hajat kita supaya dimintakan kepada Allah. Dan ini yang ngajarkan Rasulullah sendiri. Langsung diajarkan Nabi kepada sahabat dalam hadis yang sahih yang disahihkan oleh sekian banyak hafid hadis. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah. Renungkan, ini langsung kita seakan-akan berhadapan dengan Nabi. Ya Muhammad, sampai dilihat kubah hijau. Ya Nabiyyir rahmah, inni tawajjahtu bika ila rabbi lituqda hajati. Renungkan apa hajatnya, bahasa Jawa, bahasa itu sampaikan kepada Allah, biar disampaikan kepada Rasulullah, kepada Allah. Allahumma fasyafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Ini tekanan hari ini begitu itu. Kemudian yang kedua, nanti